Perkembangbiakan hewan. Apakah kalian tahu apa itu perkembangbiakan hewan? Perkembangbiakan hewan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual, artinya tidak melalui peristiwa perkawinan. Jadi, tidak ada proses pembuahan antara sel sperma dan sel telur. Perkembangbiakan generatif adalah hewan yang melalui proses perkawinan, bertemunya sel telur dan sel sperma. Perkembangbiakan ini disebut juga dengan perkembangbiakan seksual. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan hewan vegetatif dan generatif. Contoh perkembangbiakan vegetatif yaitu cacing pipih dan amuba. Selanjutnya, contoh perkembangbiakan generatif yaitu ayam dan kucing. Perkembangbiakan hewan vegetatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil dan membentuk individu baru. Contoh hewan tunas yaitu Porifera atau bunga karang, Hydra, dan Colelenterata atau ubur-ubur. Fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara hewan untuk berkembang biak dengan memutus atau memotong tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Kemudian, potongan-potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu-individu baru. Contoh hewan fragmentasi yaitu cacing pipih atau planaria dan cacing pitah. Membelah diri. Membelah diri adalah inti sel pada hewan akan membelah menjadi 2. Masing-masing pembelahan ini akan langsung menjadi individu baru yang lengkap. Contoh hewan membelah diri: amuba dan paramecium. Perkembangbiakan hewan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar. Ovipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan reptil. Setelah terjadi pembuahan, embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan dari dalam induknya, sehingga embrio hewan ovipar berkembang di dalam telur yang berada di luar tubuh induknya. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, bebek, dan angsa. Selanjutnya, vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Selama di dalam kandungan, embrio tersebut mendapatkan nutrisi dari makanan yang dimakan oleh induknya melalui plasenta. Contoh hewan vivipar yaitu kucing, anjing, dan singa. Ovovivipar. Ovovivipar yaitu terjadinya pembuahan embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam telur. Dan telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh induknya, melainkan tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah menetas, barulah calon anak tersebut akan dilahirkan oleh induk betinanya. Contoh hewan ovipar yaitu kuda laut, ikan hiu, dan iguana.
Selanjutnya, klasifikasi perkembangbiakan hewan yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tunas, fragmentasi, dan amuba. Perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Hewan tunas yaitu Polyphera atau bunga karang, Hydra, dan Solenterata atau ubur-ubur. Contoh hewan fragmentasi yaitu cacing pipi atau planaria dan cacing pita. Contoh hewan membelah diri yaitu amuba dan paramecium. Contoh hewan ovipar yaitu ayam, bebek, dan angsa. Contoh hewan ovipar yaitu kucing, anjing, dan singa. Contoh hewan ovovivipar yaitu kuda laut, ikan hiu, dan iguana. Selanjutnya, perbedaan perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Vegetatif induknya ada 1, sedangkan generatif induknya ada 2. Vegetatif secara tidak kawin atau aseksual, sedangkan generatif secara kawin atau seksual. Vegetatif berasal dari bagian tubuh induk, sedangkan generatif dari peleburan sel sperma dan sel telur. Dan yang terakhir, vegetatif sifat keturunan sama dengan induknya, sedangkan generatif sifat keturunan merupakan perpaduan sifat kedua induknya. Jadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan. Rangkuman dari materi ini yaitu perkembangbiakan hewan terdiri dari 2 cara utama, yaitu generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Keduanya berbeda dalam proses jumlah induk dan sifat keturunannya. Perkembangbiakan generatif atau seksual terjadi melalui peleburan sperma dan ovum, terdiri dari ovipar atau bertelur. Embrio berkembang di luar tubuh induk, contohnya ayam dan bebek. Yang selanjutnya, vivipar atau melahirkan. Embrio berkembang dalam rahim dan mendapatkan nutrisi dari plasenta, contohnya kucing dan anjing. Dan yang terakhir, ovovivipar. Embrio berkembang dalam telur yang menetap di tubuh induk sampai menetas. Contohnya yaitu kuda laut dan ikan hiu. Perkembangbiakan vegetatif atau aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin dan hanya melibatkan 1 induk, biasanya pada hewan sederhana, yaitu tunas. Tumbuh tunas lalu memisah, contohnya Hydra. Fragmentasi, tubuh induk terputus dan tumbuh menjadi individu baru, contohnya Planaria. Yang terakhir, membelah diri. 1 sel membelah 2, contohnya amuba. Perbedaan vegetatif dan generatif. Vegetatif 1 induk terkawin, keturunan berasal dari bagian tubuh induk, sifat sama seperti induknya. Generatif 2 induk melalui perkawinan, keturunan berasal dari peleburan sperma ovum, sifat merupakan perpaduan kedua induk. Jadi, kesimpulan dari materi perkembangbiakan hewan yaitu hewan dapat berkembang biak melalui generatif seperti ovipar, vivipar, ovovivipar, dan vegetatif seperti tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Perbedaan utama kedua cara ini paling terlihat pada jumlah induk, proses terbentuknya individu baru, dan sifat keturunan yang dihasilkan.